aspek SDM unggul untuk Indonesia Maju 2045 jika dikaitkan dengan Prodi Magister Manajemen Bencana, tentu kebijakan yang kita perlu lakukan adalah bagaimana melakukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas dalam penanganan kedaruratan bencana yang yang cepat dan handal. Salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas dari sumber daya manusia itu sendiri untuk melakukan penanganan darurat bencana seperti itu. Sehingga nanti harapannya terwujud suatu optimalisasi sumber daya manusia yang unggul dalam kebencanaan. Menggarisbawahi dari diskusi di Airlangga Forum pada sore hari ini, mungkin saya akan menggarisbawahi dari aspek atau sisi ekonomi kesehatan ya. Jadi bahwa Indonesia Emas atau SDM unggul untuk Indonesia Emas 2045 itu tidak hanya sebuah slogan saja, tetapi memang harus kita kawal implementasinya dengan melakukan sinergi yang kuat antara polisi pemerintah atau kebijakan pemerintah dan semua unsur termasuk stakeholder, karena berdasarkan survei IMF bahwa tahun 2024 Indonesia ini memiliki kekuatan ekonomi nomor 4 di dunia, sehingga ini merupakan suatu opportunity atau peluang bagi Indonesia untuk human resources tidak hanya sebagai penonton tetapi juga sebagai pelaku utama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Jadi dengan supporting tersebut, dengan peluang-peluang tersebut ya, termasuk sumber daya alam yang melimpah, keanekaragaman hayati ya yang dimiliki oleh Indonesia ini merupakan kesempatan untuk kita mengelola, memanfaatkan ya untuk terutama dalam hal peningkatan kesehatan masyarakat, karena sumber daya manusia yang unggul ini akan mengelola sumber daya alam sedemikian rupa sehingga terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Otomatis dengan pertumbuhan ekonomi, maka harapannya masyarakat akan menjadi lebih sehat, melakukan perilaku hidup bersih dan sehat yang akan berdampak pada kesehatan masyarakat. Otomatis dengan peningkatan kesehatan, pengeluaran pemerintah akan biaya pelayanan kesehatan juga akan bisa ditekan. Jadi semua itu nanti bisa dipelajari di Prodi MEK ya. Jadi sekali lagi dengan fasilitas ya yang disediakan atau bidang keilmuan yang disediakan oleh Sekolah Pascasarjana, insya Allah akan menjawab semua tantangan, menjawab semua kebutuhan masyarakat saat ini maupun yang akan datang. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, seluruh masyarakat Indonesia, mari kita bersama-sama menyongsong Indonesia Emas tahun 2045 dengan SDM yang memiliki kekebalan tubuh, memiliki imunitas yang baik, SDM yang sehat, karena SDM yang sehat ini akan dapat menunjang produktivitasnya. Nah, bagaimana kita bisa membentuk atau menempa SDM dengan imunitas yang baik, SDM dengan tubuh yang sehat? Mari kita bergabung dengan Magister Imunologi Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, karena di sini kita bisa bersama-sama mendiskusikan topik-topik yang tidak terbatas hanya terkait dengan imunologi saja, tidak terbatas terkait kedokteran saja, tetapi juga kesehatan secara general. Indonesia ini kan negara kaya, punya banyak sumber daya alam. Sumber daya manusia juga banyak, nomor 5 di dunia. Jadi bagaimana kemajuan ekonomi di 2045 itu bisa dikelola oleh Indonesia, oleh orang Indonesia,
oleh rakyat Indonesia yang unggul. Jadi bagaimana unggulnya, standar unggul itu, marilah kita melihat ke dalam. Bahwa keunggulan itu ada di dalam. Bahwa Pancasila, kalau misalkan ini Pancasila itu bukan hanya slogan ya. Pancasila itu bukan hanya diucapkan di bibir saja, tapi juga dilaksanakan, maka itulah keunggulan kita. Jadi unggulnya SDM itu bergantung kepada diri kita sendiri, bagaimana kita memberdayakan, mendayagunakan yang kita punya. Kita punya banyak, itu founding fathers kita sudah memberikan Pancasila untuk kita, maka itulah dasar untuk ekonomi, untuk kesejahteraan sosial, untuk politik, untuk keamanan dan seterusnya. Maka bila kita bisa melaksanakan itu, mengimplementasikan kekayaan dari dalam kita sendiri, maka kita bisa menjadi pengelola Indonesia Maju 2045. Tapi misalkan itu pun tidak, maka kita menjadi penonton saja. Jadi begitulah Indonesia tahun 2045, apakah kita akan menjadi aktor di dalamnya atau sekedar menjadi penonton.